Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan kita hari ini bertajuk Kita diciptakan untuk kebaikan. Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam buku 1 Petrus 2 ayat 1 sehingga 17 merupakan panggilan untuk melakukan kebaikan, karena Tuhanlah sumber segalanya, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan batu penjuru yang kukuh. Saya ingin mulai dengan pertanyaan ini. Mengapa Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa? Mari kita pelajari maksud Tuhan satu persatu. Setelah Tuhan selesai menciptakan alam semesta, pada hari terakhir Dia menciptakan manusia. Ketika manusia tercipta sempurna, Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Itulah tujuan manusia diciptakan, yaitu kebaikan. Namun sayangnya dosa merusak tujuan Tuhan yang mencipta manusia demi kebaikan. Maka apa yang kemudian muncul dalam diri manusia ialah keegoan, keserakahan, kejahatan, keangkuhan, ketidakpedulian, serta pemuasan nafsu sendiri. Akan tetapi tanpa mengira kepentingan sendiri, Kristus rela datang untuk menebus manusia dari dosa. Dengan demikian oleh pengorbanannya kita dapat dilahirkan kembali. Melalui pengorbanannya itu kita boleh mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus. Kita juga menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apa aplikasinya? Sekarang, bagaimana kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu? Tidak lain tidak bukan dengan melakukan kebaikan atau berbuat baik, yaitu memiliki cara hidup yang baik, agar orang-orang yang hidup dalam kegelapan, seperti dalam bacaan kita, orang durjana dan pemfitnah, dapat memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat mereka. Jadi saudara, pada hari ini marilah kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang baik, yaitu melakukan dan membudayakan kebaikan kepada sesama, apa tidak lagi kepada Tuhan pencipta kita. Inilah doa dan harapan kita, dan marilah kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan kemampuan pada setiap kita untuk melakukan kebaikan, hanya untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, sementara kita melayani dan menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa. Amin.